Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita tetap tinggal di dalam iman kita, percaya kepada Kristus, saudaraku. Sehingga pada saat dia datang, jaminan yang pasti bagi saudara dan saya. Saudaraku, seperti yang saudara lihat di awal nih, seorang wanita yang menggunakan kerudung, saudara, masuk di dalam gereja, ya. Dan saudara lihat ya, bagaimana orang melihat masuk ke dalam gereja. Apa yang terjadi dengan wanita ini, saudara? Ya, apakah mungkin penasaran atau apakah ingin melihat bagaimana cara orang Kristen beribadah? Saya nggak tahu motifnya. Di-share oleh salah satu channel yang saudara lihat sendiri, ya. Nah, tetapi mungkin saja, saudara, dia ingin mengetahui kebenaran. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 6 dikatakan begini, saudara. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan keadilanmu seperti siang hari. Jadi kebenaran itu akan muncul, saudara, seperti fajar. Dan kebenaran pasti akan mengalahkan yang tidak benar, saudara. Sesuatu yang benar pasti akan terlihat. Dan orang yang menyimpan kesalahan atau sebuah pelanggaran, sesuatu yang salah, itu akan terlihat juga, saudara. Bahkan hal-hal yang sederhana yang kita lihat di bumi ini, sehebat apapun orang menyembunyikan sebuah pelanggaran, pasti akan tercium. Di dunia saja bisa tercium, saudara. Bahkan ada kasus-kasus yang begitu lama sudah tersimpan, sepertinya tidak lagi ketahuan, tetapi toh pasti akan diketahui, saudara. Artinya apa? Kebenaran itu akan selalu muncul, berpihak kepada orang-orang yang memang hidupnya benar. Di dalam Yohanes 8 ayat 32, saudara, ini ayat yang luar biasa. Judulnya adalah kebenaran yang membebaskan. Saya baca dari ayat 31. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi dan yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka menjawab kepadanya, kami adalah keturunan Abraham, dan kami belum pernah diperhamba siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kamu akan merdeka? Yesus menjawab kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya. Putra tinggal sampai selamanya. Sebab itu apabila Putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha aku, karena firman-Ku tidak mendapat tempat di dalam dirimu. Aku mengatakan apa yang telah kulihat di hadapan Bapakku, dan begitu pula kamu melakukan apa yang telah kamu lihat di hadapan Bapakmu. Mereka menjawab dan berkata kepadanya, Abraham adalah bapa kami. Yesus berkata kepada mereka, jika kamu adalah anak-anak Abraham, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Dan selanjutnya, saudara, jadi jelas Yesus berkata bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, saudara, belum sepenuhnya memahami siapa Yesus. Itu sebabnya terus melakukan argumen dengan Yesus. Tetapi Yesus berusaha meyakinkan kepada mereka, lalu memberikan ilustrasi. Hamba tidak akan selamanya tinggal di dalam rumah seseorang. Kalau saudara punya hamba punya masa kerja. Tetapi anak, dia akan menjadi pewaris. Dan Yesus berkata, kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kita akan selama-lamanya tinggal bersama dia, yaitu dalam kekekalan, saudara. Karena dia adalah yang memerdekakan saudara dan saya. Itu adalah jaminan. Dan firman Tuhan ini akan memerdekakan siapapun dari budak dosa. Jika kita percaya kepada Yesus, maka kita berpindah dari dosa, masuk ke dalam kebenaran,
dan kita akan menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Mungkinkah wanita ini, saudara, ingin mencari kebenaran yang sejati dan mulai haus? Yesus berkata bahwa kebenaran itu akan muncul karena kita akan melihat dari buahnya. Kalau saya selalu mengusik saudara, maka saudara akan bertanya, loh ini PSD kenapa suka musik saya? Tetapi Yesus itu mengajarkan bagaimana memerdekakan, tidak tertuduh saudara, bagaimana membebaskan, tidak menekan saudara. Yesus menantikan saudara, dan tergantung kepada kita, pilihan kita. Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau percaya apa yang disampaikan oleh Yesus? Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Amin.